untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat itu kita akan mengadakan kegiatan penyediaan benih, ya, benih babi, ya, untuk mereka bisa pelihara masalah stunting. Kita harus jauhkan dari kampung atau desa ini sehingga masyarakat kita atau anak-anak kita ini bisa tumbuh dengan sehat, tumbuh dengan cerdas tanpa harus menjadi beban bagi orang tua, keluarga maupun pemerintah. Peran kepala desa sebagai penyelenggara pemerintahan di tengah masyarakat sangat dibutuhkan. Terkait hal tersebut, Arthur Simenez Esa, Kepala Desa Manusak di Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, sangat memahami terhadap apa yang harus ia lakukan. Oleh sebab itu, dirinya mencetuskan beberapa konsep kegiatan yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat yang ada di Desa Manusak. Selengkapnya, simak penjelasan Kepala Desa Manusak Arthur Simenez berikut ini. Seperti diketahui, pemerintah saat ini sedang gencar menjalankan satu kegiatan yang peduli terhadap kebutuhan masyarakat di setiap desa. Yeah. Bapak bisa menjelaskan agenda apa saja penyelenggaraan desa ini terkait dengan pelayanan terhadap masyarakat di Desa Manusak? Ya, terima kasih. Yang pertama, sebelum kita masuk kepada program atau kegiatan untuk tahun 2023, tentu terlebih dahulu kita harus melihat kembali anggarannya. Ya. Untuk Desa Manusak ini pendapatan tahun 2023 itu ada 1,7. 1,7 miliar. Iya, 1,7 miliar dengan rincian DD atau dana desa itu 1,1, kemudian BHP atau bagi hasil pajak itu 50 juta, ya, 50,7, kemudian ADD atau alokasi dana desa 455,7, jadi totalnya adalah 1,7, ya, sekian. Nah, kegiatan-kegiatan yang memang kita akan laksanakan pada tahun 2023 selain daripada untuk pembiayaan perangkat desa, mitra pemerintah desa seperti BPD, PKK, kemudian RT RW dan lain sebagainya, ada beberapa kegiatan yang tentu kita akan biayai. Pertama, kita lihat dari untuk penataan, keindahan dan juga kerapian, kemudian perubahan di desa ini kita akan melaksanakan satu kegiatan kelengkapan bangunan yaitu running text-nya. Nanti dalam running text itu ada program-program pemerintah desa, visi misi pemerintah desa itu dijabarkan di situ. Kemudian dana yang ada itu kita pergunakan juga untuk membiayai kegiatan pendidikan non formal seperti insentif untuk guru PAUD. Lalu tenaga kesehatan, ya, seperti bidan desa, keslin desa, perawat desa, termasuk dengan KPM. Nah, fungsinya KPM ini adalah untuk penanganan masalah stunting. Itu kita biayai mereka. Kemudian dari KPM ini kita ada kader posyandu yang bisa setiap bulan itu melaksanakan kegiatan dengan tenaga kesehatan dari desa maupun dari puskesmas untuk bisa memastikan bersama dengan KPM mana-mana yang mengalami gizi kurang, ya, gizi buruk atau yang disebut dengan stunting itu. Nah, dengan cara itu kita akan kondisikan juga anggaran untuk kepentingan PMT bagi yang 0 sampai 23 bulan. Sementara yang 24 bulan dengan sampai pada 59 kita akan bermitra dengan teman-teman NGO atau dengan pemerintah yang di luar daripada pemerintah daerah dan pemerintah provinsi, ya. Bisa dengan LSM atau NGO yang peduli terhadap masalah kesehatan dan pertumbuhan anak. Kemudian kita adakan pelatihan juga untuk kader posyandu,
ya, Nakes Desa dan PKK sebagai pelaksana posyandu. Itu kita akan adakan pelatihan untuk peningkatan kapasitas mereka. Kemudian ada kegiatan lain yang bersifat untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat, itu kita akan mengadakan kegiatan penyediaan benih, ya, benih babi, ya, untuk mereka bisa pelihara. Lalu dari hasil pemeliharaan itu kita batasi waktunya, misalnya 2,5 tahun. Setelah itu dia offer lagi ke tetangga yang lain yang tidak memiliki usaha atau kegiatan-kegiatan ekonomi produktif, dia bisa offer untuk tetangganya juga bisa dapat. Kemudian dengan pengadaan bibit kambing, itu juga kita lakukan dan semua itu harus melalui satu keputusan kepala desa. Lalu ditambah lagi dengan kegiatan untuk ekonomi masyarakat yang kita fokuskan di badan usaha milik desa. Ya, badan usaha milik desa, Bina Makmur, Desa Manusak itu kita akan lakukan satu kegiatan pokok, yaitu penyediaan mesin fotokopi. Sehingga kita yang di kantor, kemudian termasuk sekolah maupun masyarakat di desa ini, termasuk yang di sekitaran Desa Manusak sini, bisa memanfaatkan ini untuk kepentingan dokumen mereka, ya. Itu kita lakukan. Dan yang terakhir adalah kegiatan untuk infrastruktur dengan kegiatan untuk pemulihan ekonomi masyarakat selesai masa pandemi COVID-19, ya. Kita ada pekerjaan jalan, ya. Pekerjaan jalan ini ada di 3 dusun, yaitu dusun 2, dusun 3, dan dusun 4. Sementara dusun 1 itu sudah secara otomatis ada di dalam dusun 3 dengan dusun 4. Untuk itu ini aksesnya untuk jalan usaha tani, pemukiman, fasilitas pasar, dengan fasilitas umum lain yang ada, termasuk dengan sekolah. Nah, ini kita lakukan sehingga bisa mempermudah masyarakat. Dan yang paling terakhir itu adalah menyangkut dengan ekonomi masyarakat dalam hal ini untuk mempertahankan daya beli, termasuk mereka yang kehilangan pekerjaan di masa pandemi itu. Kita memberikan bantuan langsung tunai atau disebut yang BLT dana desa. Itu tahun 2023 ini kita ada 83 kelompok penerima manfaat, ya, dengan anggaran 298.800.000 rupiah untuk 1 tahun, ya. Saya rasa ini beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Mungkin ada hal lain lagi, pasti kita akan. Ini sangat menarik. Ada informasi bahwa kedepannya Desa Manusak ini akan menyalurkan bantuan berupa bibit hewan, ya, ternak, seperti babi maupun kambing. Ya. Ini masyarakat harus tahu mekanismenya seperti apa agar bisa mendapat bantuan tersebut. Ya, tentu untuk ternak ini kita harus melihat dari sisi ekonomi keluarganya, ya, dari sisi ekonomi keluarga. Sebagaimana yang kita tahu bahwa apa yang saya sampaikan tadi, kebanyakan warga yang di Desa Manusak ini adalah warga yang akibat eksodus dari tahun 99, ya, mayoritas. Sehingga saat ini tempat tinggal, kemudian lahan usaha juga mereka terbatas. Secara otomatis di masa pandemi selama 3 tahun berturut-turut mereka sangat terdampak. Tapi di situ juga tidak hanya untuk mereka saja, bagi saudara-saudara yang lebih dulu ada di sini juga kita perhatikan melalui ketua-ketua lingkungan itu, ya, datanya, melalui ketua-ketua lingkungan, siapa-siapa yang memang punya kemampuan atau semangat untuk bagaimana mereka bisa berkembang atau maju dalam menghadapi situasi-situasi yang memang sangat tidak memungkinkan untuk kita bisa bertumbuh secara baik.
tapi kita memiliki semangat untuk tetap kita eksis. Ya, nah mereka itulah yang syaratnya ya harus kumpulkan kartu keluarga dan KTP. Nah, dari situ baru kita bisa terbitkan SK-nya untuk kita salurkan. Ya. Nanti mereka akan menerima langsung di kantor desa, tidak boleh di lapangan, menerima di sini sehingga semua bisa mengetahui bahwa ini sudah mendapat bantuan dan ini yang belum. Nah, nanti ke depannya kita bisa rancang lagi untuk tahun-tahun berikutnya. Bapak, ini setelah menyerahkan ternak ke depannya apabila masyarakat sudah menerima bantuan tersebut, pengawasan terhadap bantuan tersebut seperti apa? Supaya jangan sampai mereka salah gunakan atau pemeliharaan tidak sesuai yang kita harapkan. Iya. Nah, kita biasanya kalau memberikan mereka itu kita harus buat surat pernyataan kesanggupan untuk menerima bantuan. Kemudian jangka waktunya juga kita batasi, ya. Kebanyakan 2 tahun, ya. 2 tahun. Misalnya babi kan dia tidak mungkin sampai selama 2 tahun dia tidak beranak, pasti dia beranak. Ya. Kemudian kambing juga demikian. Untuk itu mereka tanda tangan itu. Sementara dari desa sini ada tim yang memang kita tugaskan khusus melalui SK Kepala Desa untuk mereka punya tugas melakukan pendampingan. Di luar daripada itu ada mitra pemerintah desa seperti BPD. Ya, BPD ini kan mitra pemerintah desa. Fungsi pengawasan mereka terhadap kinerja kepala desa itu dimulai dari hal-hal apa yang dilakukan oleh kepala desa terhadap masyarakat itu. Nah, sehingga saya rasa ini sangat tepat. Kemudian bicara dana desa ini kan tidak bisa kita jalan sendiri. Ada juga unsur pemerintah dalam hal ini yang memang diberikan kepercayaan kepada pendamping lokal desa, pendamping desa, tenaga ahli desa, itu ada. Jadi memang kita bersinergi terus. Pada saat kita mau membagi bantuan itu kan harus ada itu. Ada pendamping dana desa, ada pendamping PKH, dan lain sebagainya, itu kita libatkan. Setelah itu dari mitra kita yang di desa ini ada Babinsanya, ada Babin Kamtikmasnya, kita ajak untuk bagaimana sama-sama untuk kita melakukan proses penyeleksian dokumen sampai pada realisasi dan pengawasannya. Bapak, terkait dengan bibit ternak, babi maupun kambing, didatangkan dari mana? Atau sudah ada di stok yang siap dibagikan kepada masyarakat? Iya, semuanya itu dari masyarakat dan kembali ke masyarakat itu sendiri. Artinya di sini kan kita lihat di Desa Manusak sini mata pencarian pokok masyarakat itu kebanyakan bertani dan juga beternak. Nah, sehingga kita ambil dari masyarakat yang memiliki bibit ternak itu, kemudian kita kasih di masyarakat yang lain, tentu lewat anggaran yang sudah kita alokasikan. Gitu. Nah, jadi uang itu berputar di sini, ya, berputar di dalam desa ini sendiri. Program sepertinya apakah sebelumnya pernah dilakukan? Iya, kita sudah lakukan beberapa tahun belakangan ini kita lakukan. Dan kita lihat memang ada manfaatnya bagi masyarakat. Ya, di sisi lain misalnya mereka menerima dalam waktu 1-2 bulan begitu, mungkin babinya sakit dan sebagainya, kita ada mantri untuk yang ada di Desa Manusia, kita ajak untuk pergi suntik, ya, kasih vitamin. Tapi kalau memang tidak tertolong, ya kita di dalam pernyataan itu mereka wajib untuk ganti. Sehingga tidak boleh mematikan orang lain yang belum mendapatkan perhatian dari pemerintah desa. Jadi pada intinya program yang dijalankan sekarang sudah pernah dicoba tahun sebelumnya sudah. Dan berjalan dengan baik dan hasilnya maksimal, Pak? Maksimal, ya. Nah, itu mengurangi pengangguran, mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat itu sendiri. Akhir-akhir ini pemerintah sangat peduli terhadap masalah stunting. Ya. Penanganan stunting di Desa Manusak saat ini seperti apa? Ya, terima kasih. Untuk stunting ini sudah sangat darurat. Kami di tingkat pemerintah Desa Manusak tentu kami juga harus wajib melaksanakan apa yang diperintahkan oleh pimpinan daerah. Dalam hal ini Pak Bupati dan Wakil Bupati, pada camat dan kepala desa. Nah, khusus untuk Desa Manusak, tentu kepala desa harus ambil langkah-langkah yang sifatnya cepat dan terukur. Maka dengan demikian kita dari pemerintah desa sudah membentuk namanya tim percepatan pencegahan dan
penurunan stunting ya di Desa Manusak sesuai dengan SK Kepala Desa. Nah, maka dari sisi tupoksi yang melaksanakan tugas sebagai ketua tim itu adalah ketua pelaksana Posyandu atau ketua PKK itu sendiri ya. Jadi timnya harus dilaksanakan oleh ketua pelaksana Posyandu atau ketua PKK. Kemudian dengan wakil ketua dari sekretaris desa, kemudian sekretaris pelaksana tim percepatan pencegahan dan penanganan stunting itu ada Kaur Perencanaan Desa, disusul dengan bidang lapangan tim pendampingan keluarga. Itu ada bidan desa, kemudian ada keslin desa, lalu ada perawat desa, dan ada staf atau kepala seksi pelayanan desa. Itu kita libatkan di dalam. Sampai pada pelibatan Babinsa dengan Babin Kamtipmas yang ada di desa. Sementara bidang pengelolaan data dan anggota itu kita percayakan kepada KPM, Kader Pembangunan Manusia, yang khusus untuk kita biayai dari dana desa untuk kepentingan bersama dengan ketua tim pelaksana itu. Disusul dengan kader-kader sebagai anggota. Nah, sehingga lewat SK ini kita juga melakukan penganggaran sebagaimana yang tadi saya sudah sampaikan. Anggaran yang kita kondisikan itu adalah untuk pelatihan, untuk PMT, dan juga untuk insentif mereka sendiri. Nah, di samping itu sesuai dengan hasil bulan timbang tahun 2023 pada bulan Februari kemarin ya, bulan lalu ya, berdasarkan hasil yang dirilis oleh tim Puskesmas Naibonat yang memang ditandatangani langsung oleh Ibu Kepala Tata Usaha Puskesmas Naibonat, dapat disimpulkan ada anak-anak yang memang gizinya sangat kurang. Maka dengan demikian kami kemarin sudah bersepakat dan hari ini kita tindak lanjuti, nanti kita dievaluasi siang. Mulai minggu depan setelah tanggal 22 kita libur itu, kita selama 2-3 bulan ke depan kita akan melaksanakan kegiatan PMT bagi mereka yang memang kita timbang bersama dengan Nakes Desa dan Nakes Puskesmas, dan sudah dirilis hasilnya bahwa ini perlu dilakukan penanganan secara prioritas. Kita akan mulai dari tanggal 23 untuk 2-3 bulan ke depan. Sehingga daftar menu juga kita sudah siapkan ya. Daftar menunya hari pertama mereka apa-apa yang mereka perlu harus konsumsi, hari kedua dan seterusnya sampai pada kembali ke menu awal lagi. Sampai anggaran yang kita siapkan itu pas, selesai dipergunakan, kita laporkan, kemudian kita rencanakan lagi untuk bulan berikutnya setelah 3 bulan selesai. Kalau tidak bisa lagi anggarannya habis ya, kita urunan lagi, tidak harus kita minta anggaran lagi tapi kita urunan ya, sebagai kepala desa, BPD dan staf dengan mitra-mitra yang ada, kita urunan untuk kita lakukan penanganan lebih lanjut terhadap mereka yang belum dapat terselesaikan dia punya gizinya secara baik. Kalau boleh tahu jumlah anak yang mengalami stunting di Desa Manusak hingga saat ini berapa? Ya, kalau dari data yang kita punya dan apa yang kita lakukan selama ini setelah dirilis oleh Puskesmas itu ada yang kurang, gizinya sangat kurang itu ada 5. Nah ini prioritas utama kita. Nah, tetapi mereka ini juga sangat kurang gizinya, bukan berarti kita belum pernah lakukan penanganan. Kita sudah lakukan ya melalui Poltekkes Kupang ya, atas dukungan dana dari Kementerian Kesehatan. Kemudian lewat kebijakan Pak Gubernur ya, yang dana CSR dari Bank NTT itu bisa disisihkan dan
kondisikan kepada tiap kabupaten. Nah, kami di Desa Manusak juga kebagian juga ya, yang memang dimotori oleh ya Puskesmas Nabonat dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang. Nah, itu kita lakukan, tapi tidak ada perubahan ya. Kadang setelah kita penanganan selesai, dia normal. Tetapi pada saat dia tidak lanjutkan lagi penanganan, dia kembali lagi ke anak. Nah, ini juga kita akan kaji terus dia pun penyebabnya. Apakah ini memang orang tuanya apatis dan tidak mau peduli terhadap pertumbuhan anaknya, ataukah memang ada faktor lain. Tetapi dari 5 ini kita akan khususnya 0 sampai 23 bulan, ditambah lagi mereka yang memang sudah 24 sampai di 59 bulan itu juga kita akan lakukan. Jadi totalnya ada 13 anak. 13 anak. Ya. Di 2023 ini kita harus tuntaskan sehingga bisa membantu pemerintah daerah dan juga pemerintah provinsi dan pemerintah pusat untuk menurunkan stunting di Kabupaten Kupang, terutama untuk di Kabupaten Kupang ini dan Desa Manusak. Kepada orang tua yang anaknya mengalami masalah stunting ini, seperti apa pendekatan atau penyampaian Bapak Desa supaya mereka memahami benar terkait dengan stunting ini? Ya. Kita yang langkah pertama itu adalah kita artinya berani kita melahirkan ya anak, kita mesti harus bagaimana menjaga kesehatannya, pertumbuhannya sampai pada dia dewasa. Itu kita sering lakukan di kunjungan-kunjungan kami di tingkat dusun, RT, RW maupun pada saat kami posyandu itu. Itu kita sering sampaikan, dan bukan hanya kepala desa yang perangkat saja, itu dari BPD, dari Babinsa, Babin Kamtipmas, semua kita bergandengan tangan untuk kita. Kemudian yang kedua adalah pola asuh anak ya. Ini orang tua kadang-kadang agak apain ya. Alasannya untuk mencari rezeki, untuk bagaimana membantu suami. Kadang anak diurus oleh saudaranya, kakaknya atau tetangga ya, rumah yang urus anak mereka. Ini juga kita hindari karena pola asuhnya itu dia harus mulai dari ASI ya. ASInya ini dia harus bisa. Untuk itu kita anjurkan agar ibu-ibu yang mungkin minta maaf kalau habis melahirkan ternyata air susunya tidak lancar, itu lewat ketua pelaksana, dalam hal ini ketua PKK, untuk ya, anjurkan mereka untuk mengkonsumsi buah-buahan ya, sayur-sayuran agar bisa ya, yang langkah yang nyata yang sekarang kita rasakan ini ya seperti marungga dan sebagainya, itu fungsi utama. Lalu yang ketiga itu adalah jika ini sudah dilakukan ternyata mereka tidak ada perubahan, maka kita dari pemerintah desa itu sudah pernah terus dan akan dilakukan itu adalah kami urunan sendiri untuk bagaimana ya mengatasi persoalan yang dihadapi oleh anak-anak atau bayi balita ini di lingkungan Desa Manusak. Kami urunan mulai dari kepala desa sampai pada RT RW. Jadi yang penting ada di RT mana, RT-nya dengan dusun, RW-nya turut bertanggung jawab di dalam situ, termasuk dengan anggota BPD-nya ya. Jadi ini kita lakukan. Yang terakhir baru kita akan lakukan semacam penganggaran terhadap gejala-gejala yang timbul yang mengarah kepada stunting atau kurang gizi itu ya, atau gizi buruk. Nah, kemudian dari situ kita sudah lakukan ya, tidak bisa maka secara otomatis pemerintah daerah ya, intinya adalah pemerintah kita akan laporkan, mungkin mohon kebijakan dan keputusan bagaimana langkah selanjutnya ya. Apakah harus dirawat inapkan di rumah sakit ataukah memang perlu dilakukan penanganan khusus. Itu yang biasa kita akan lakukan dan kita sampaikan kepada pemerintah daerah. Kan ada masyarakat yang belum memahami cara bagaimana untuk mendapatkan bantuan untuk mengurus stunting. Ya, apa mungkin Bapak Desa bisa menyampaikan ke masyarakat yang belum paham, belum tahu lah informasi stunting ini supaya bisa ditangani dengan baik. Terima kasih. Jadi khusus untuk warga saya ya, tepatnya di 4 wilayah atau 4 dusun ya, 10 RW dan 27 RT, saya mengharapkan sekali kerjasama. Sebagaimana yang minggu lalu kami rapat juga saya sudah tegaskan kepada semua aparat maupun termasuk mitra pemerintah desa RT RW agar di lingkungan itu harus proaktif mengenali ibu-ibu hamil, mengenali suami-suami yang lagi merantau cari kerja, dan mengenali betul anak-anak yang dilahirkan oleh ibu-ibu yang
pada masa-masa pemulihan ekonomi setelah masa pandemi ini. Dan bila ada halangan atau ada tantangan atau ada gangguan, wajib untuk dilaporkan kepada kami pemerintah desa. Nah, kemudian yang kedua adalah dari kami pemerintah desa terus kami menghimbau kepada ibu-ibu atau suami-suami agar wajib posyandu, baik posyandu bayi balita maupun posyandu lansia, itu wajib. Yang ketiga adalah di dalam pola pendekatan kita maupun pola anjuran kita ini ternyata mereka belum ada perubahan apa-apa, ya kita akan lakukan penanganan agar terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan bersama, terutama masalah stunting. Kita harus jauhkan dari kampung atau desa ini sehingga masyarakat kita atau anak-anak kita ini bisa tumbuh dengan sehat, tumbuh dengan cerdas tanpa harus menjadi beban bagi orang tua, keluarga maupun pemerintah. Itu himbauan kami dari pemerintah. Tentu semua harus kerjasama. Tidak boleh ada yang merasa diri bahwa dia lebih mampu dan lebih bisa, tetapi harus yang bergandengan tangan, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, ya, berat sama dipikul, ringan sama-sama dijinjing. Terima kasih himbauan kami. Terima kasih. Ya, Informasi yang sangat baik terkait dengan penanganan stunting di desa Menusak, Kabupaten Kupang. Ya, terima kasih. Selamat siang.